Energi terbarukan. Energi terbarukan merupakan energi yang berasal dari sumber daya alam yang dapat diperbarui secara alami dalam waktu yang relatif singkat. Sumber energi terbarukan ini tidak dapat habis, karena sumber energi terbarukan dapat diperbarui oleh alam secara alami. Jenis-jenis dari energi terbarukan itu yang pertama ada energi matahari atau energi surya. Energi matahari merupakan energi yang berasal dari radiasi, sinar, dan pancaran yang dipancarkan oleh matahari. Energi panas yang dihasilkan oleh matahari dihasilkan dari proses reaksi fusi nuklir, sehingga dari proses tersebut dapat menghasilkan energi panas dengan suhu sekitar 15 juta derajat Celcius. Energi matahari. Energi matahari ini dihasilkan dengan dua cara. Yang pertama yaitu dengan menggunakan panel surya. Panel surya terdiri dari berbagai lapisan. Lapisan yang dapat menyerap matahari disebut dengan solar cell. Solar cell sendiri ini juga terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama lapisan negatif dan lapisan positif. Ketika sinar matahari mengenai lapisan solar cell ini, maka elektron-elektron yang ada di lapisan negatif akan secara otomatis berjalan ke lapisan positif, sehingga membentuk suatu aliran listrik yang dapat menghasilkan energi listrik terbarukan. Cara yang kedua yaitu dengan menggunakan teknik tenaga surya terkonsentrasi. Teknik ini merupakan teknik yang dengan cara kerjanya yaitu meletakkan cermin dengan berbentuk seperti parabola, kemudian di tengahnya terdapat besi yang dimana ketika sinar matahari mengenai besi tersebut, maka panas akan dikirimkan secara langsung ke dalam sistem turbin. Maka turbin akan menggerakkan generator, lalu dari generatorlah terhasil energi listrik terbarukan. Nah, selanjutnya ada energi angin. Angin merupakan pergerakan udara yang disebabkan karena rotasi bumi dan perbedaan suhu tekanan udara. Energi angin ini biasanya memanfaatkan turbin angin, di mana dia akan mengubah energi kinetik angin menjadi energi listrik dengan alat kerja generator. Adapun manfaat dari energi angin ini diantaranya dia sangat ramah lingkungan sehingga tidak menyebabkan polusi udara. Sedangkan kelemahan dari energi angin ini dia memerlukan lahan yang cukup luas sehingga dibutuhkan biaya efisien yang lumayan mahal. Nah, selanjutnya ada biomasa. Biomasa adalah bahan organik terbarukan yang berasal dari tumbuhan dan hewan yang dihasilkan melalui proses fotosintesis. Biomasa juga memiliki banyak manfaat, terutama sebagai sumber energi dan ramah lingkungan. Biomasa juga dapat digunakan sebagai sumber energi untuk menghasilkan listrik, bahan bakar, dan berbagai produk lainnya yang sebelumnya terbuat dari bahan bakar fosil. Contohnya yaitu ada cangkang sawit. Manfaat cangkang sawit juga dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk menghasilkan energi. Panas bumi merupakan energi yang bersumber dari dalam perut bumi. Selain itu, panas bumi bisa dibilang sebagai energi yang melimpah dan terbarukan, sehingga tidak perlu khawatir akan kehabisan energi panas bumi. Energi panas ini tepatnya dihasilkan di dalam inti bumi yang diperkirakan berada pada kedalaman 6.400 km dari permukaan bumi. Panas bumi berasal dari inti luar bumi yang terbentuk dari batuan cair. Panas yang disebut magma, lalu panas bumi timbul karena peristiwa peluruhan partikel-partikel radioaktif dalam batuan tersebut. Jika panas bumi mencapai reservoir di dalam tanah, maka akan muncul sumber air panas alami atau hot spring. Energi panas bumi dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi, yaitu tenaga listrik yang dihasilkan dari gerakan turbin yang digerakkan oleh panas bumi. Cara pemanfaatan adalah dengan membuat sumur yang kedalamannya mencapai titik panas bumi. Kemudian panas tersebut dialirkan ke lokasi turbin untuk menggerakkan turbin. Energi air adalah energi yang menghasilkan tenaga air atau hydropower dengan cara memanfaatkan aliran air yang mengalir. Pemanfaatan energi air dapat terlihat pada penggunaan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) untuk kehidupan yang lebih baik. Energi yang bersumber dari tenaga air sebenarnya telah
sudah lama dimanfaatkan oleh manusia karena lebih ramah lingkungan dan jumlahnya yang berlimpah.